الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد مسرة وضيافة لكل غني وفقير وجليل وحقير وزينها بالتهليل والتحميد والتكبير ويتباهى الناس بها وأيد بعضهم بعضا قائلين للعائدين الفائزين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرسول السند العظيم وعلى آله وأصحابه الأبرار أجمعين أما بعد فيا معشر العائدين الفائزين إن يومكم هذا يوم عظيم فأوصيكم وإياي بتقوى الله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسlimin yang salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari bahwa iman takwa adalah sumber kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Satu di antara perbuatan takwa ialah mensyukuri nikmat karunia Allah yang tak terhingga, ialah nikmat umur. Dengan nikmat umur jualah pada saat ini kita dapat merayakan hari yang sangat berbahagia, hari raya Idul Adha. Setiap datangnya hari raya, baik hari raya Fitri ataupun hari raya Adha, umat Islam selalu menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur. Kegembiraan dan rasa syukur ini tidaklah ditandai dengan tarian dan musik, nyanyian dan pesta pura, melainkan dengan mengagungkan serta memuliakan asma Allah yang maha besar dengan kumandang takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, kita menyadari sepenuhnya bahwa manusia adalah makhluk yang kecil di hadapan kebesaran Allah, Sang Pencipta alam semesta. Juga kita menyadari bahwa kita hanyalah sebagai makhluk yang lemah dan hina di hadapan Allah, dan yang maha mulia, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sebagai makhluk yang lemah hina di hadapan Allah, kita hanya dapat berharap dan memohon kasih sayangnya. Semoga perjalanan hidup kita di dunia ini hingga akhir kelak mendapat keselamatan dan kebahagiaan. Bahkan kita berharap agar kiranya Allah menjauhkan kita dari azab siksanya yang amat pedih, sebagaimana yang tercantum dalam doa yang sangat masyhur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Idul Adha atau hari raya kurban ini sebenarnya lebih besar artinya dan lebih nilai, lebih besar, tinggi nilai derajatnya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Sejajar dengan kedudukan itu, masa bertakbirnya dipanjangkan mulai dari subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Di samping bertakbir, umat Islam diperintah melaksanakan ibadah kurban yang waktunya mulai sesudah selesainya kita melaksanakan sholat Id sampai waktu asar pada hari tanggal 13 Dzulhijjah yang lazimnya disebut hari-hari tasyrik. Demikian pula bagi umat Islam yang berada di tanah suci Makkah menunaikan ibadah haji pada 3 hari tasyrik itu. Hari bagi mereka melontar jumrah di Mina. Mereka meneruskan pekerjaan haji dengan iringan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang maksudnya, wahai Tuhan kami datang semata-mata dengan ikrar setia dan taat kepada perintah-Mu. Wahai Tuhan kami yang tiada sekutu bagimu, kami memenuhi panggilan-Mu. Sungguhnya segala puji nikmat dan kekuasaan kesemuanya adalah bagimu. Wahai Tuhan kami yang tiada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Apakah sebenarnya yang terkandung di sebalik perlakuan ini semua yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam yang berada di tanah suci Makkah, diperintah berhukum melontar jumrah tawaf sa'i sebagai ibadah haji, dan yang tidak berada di tanah suci yang berada di tempat lain di kampung halaman masing-masing diperintahkan oleh Allah supaya bertakbir dan berkorban dengan menyembelih hewan, sapi atau kambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidakkah kita nampak bahwa dalam kedua keadaan ini semuanya mengandung suatu pelajaran yang amat besar, yakni melatih dan melahirkan supaya umat Islam yang beriman dan bertauhidkan Allah hendaklah menjadikan pengorbanan itu suatu yang utama kepada penyaksian akidah untuk kebahagiaan dunia dan keselamatan hidup di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang yang berhasil dan maju dalam hidupnya ialah mereka yang mau berkorban masa, berkorban harta, berkorban jiwa raga, berkorban kepentingan diri, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban perasaan, dan banyak lagi beraneka macam pengorbanan lainnya. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar berjihad untuk mencapai sesuatu yang maju, baik dan diridai oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari hari raya Adha ini ialah menanamkan keteguhan iman dan kebaktian yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun juga manusia yang hidup di dunia ini tidak luput daripada cobaan dan ujian Tuhan yang Maha Mengetahui. Baik dia seorang nabi, seorang wali, kiai, pemimpin maupun rakyat biasa. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, cobaan apakah yang melebihi cobaan yang menimpa kepada beliau? Dengan beliau diuji dengan ujian yang tidak ada tandingan beratnya, yaitu disuruh menyembelih anak kandung sendiri yang bernama Ismail alaihissalam. Apakah beliau lebih cinta kepada Allah ataukah lebih cinta kepada anaknya? Demikian juga Nabiullah Ismail diuji, apakah beliau lebih cinta kepada Allah ataukah lebih cinta kepada dirinya sendiri, dan juga bagaimana buktinya, dan juga bagaimana kebaktiannya Nabi Ismail kepada orang tuanya, yakni rela mengorbankan nyawa dan kehidupannya. Sekarang mari kita merenung dan kembali mengingat diri kita sebagai seorang anak terhadap orang tua kita. Bersyukurlah jika orang tua kita masih hidup dan kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan kebahagiaan dan kebaktian untuk mereka. Namun, jika orang tua kita telah meninggal dunia, maka doakanlah dan perbanyak istighfar buat mereka, dan buat mereka bahagia dan tersenyum di sana dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang kita kerjakan dalam keseharian. Mari kita ingat lagi rupa wajah orang tua kita, wajah ibu kita, wajah ayah kita, entah itu saat mereka tersenyum, ketawa, atau wajah mereka dalam keadaan marah dan kecewa. Dan kita ingat bagaimana tindak tanduk perilaku kita saat bersama mereka. Adakah suara kita terdengar lembut di hadapan mereka, atau malah lebih kasar dan keras suara kita dari mereka? Adakah mereka itu sering tertawa, tersenyum bahagia saat bersama kita, atau malah mereka sering menangis kecewa dan menyesak dada sebab perbuatan kita? Ya Allah, astagfirullah, ternyata selama ini kita malah sering membuat mereka sedih, menangis, kecewa, dan batin tersiksa. Karena pengorbanan dan kasih sayang mereka, malah kita balas dengan kedurhakaan yang kita lakukan. Tajamnya suara ucapan kita, keras pedas, menghujam bertubi-tubi ke dalam hati mereka. Ataupun pula kita sesama saudara kandung, saling benci, saling menyakiti, saling kita tak mau memaafi. Ketahuilah, itu pun dari perbuatan yang mencabik dan mengayak hati orang tua kita sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Sungguhnya orang tua kita adalah orang-orang yang berjasa dan telah banyak berjuang dan berkorban untuk kita. Terlalu besar dan berat perjuangan dan pengorbanan mereka untuk membesarkan diri dan mendidik kita.
telah banyak yang mereka keluarkan untuk merawat dan membahagiakan kita. Mereka keluarkan keringat, keluarkan air mata, bahkan keluarkan darah hanya demi untuk kita sebagai anak-anak yang mereka cinta. Dan demi harapan mereka agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dia yang lain yang nantinya membuat mereka bahagia dan tersenyum manis di dalam surga. Wahai saudaraku sekalian muslimah, jasa mereka dan pengorbanannya tidak akan terbalas sepanjang hayat kita. 1000 kali kita berhaji dengan menggendong mereka di pundak, tetaplah tidak sepadan dengan kesusahan mereka dalam memelihara dan mendidik kita. Dan renungkanlah ini, wahai saudaraku, andai berjuta-juta rakaat kita lakukan sholat, kalau hati orang tua kita buat sakit hati dan cacat, maka pintu surga untuk kita takkan pernah terlihat selama benci mereka masih melekat. Dan andai juga beribu-ribu kali kita lakukan perjalanan haji, surga takkan bisa kita temui jika hati orang tua kita masih kita lukai. Dalam hal ini, marilah kita bersama-sama membaca istighfar yang banyak, mengadakan tangan, mengangkatkan tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta agar mereka diberikan oleh Allah ampunan, diberikan kelapangan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun diri kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni senista apapun aib-aib kami, ampuni kezaliman kami kepada ibu bapak kami selama ini, ampuni kedurhakaan dan kesalahan kami. Ya Allah, jadikanlah saat ini Engkau takdirkan kami menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat menjadi cahaya dan kemuliaan dunia akhirat bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, selamatkanlah kedua orang tua kami yang berlumuran dosa dari karena kecintaan mereka pada kami. Berilah hidayah-Mu jika mereka dalam keadaan tersesat. Ya Rahman, Ya Rahim, lapangkan kubur mereka dan berikan cahaya terang dalam hisabnya, dan pintu neraka buat mereka ya Allah tutupkan, dan ke dalam surga-Mu ya Allah mereka tempatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Setiap tahun pada hari raya Adha, umat Islam diperintahkan, sering mendengar tentang riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang bapak yang rela mengorbankan anaknya, dan tentang cerita Nabi Allah Ismail alaihissalam, seorang anak yang sanggup menjadi korban. Ialah untuk membangunkan semangat berkorban. Sekali lagi, semangat berkorban untuk menegakkan yang benar dan menyingkirkan yang salah. Kepada kita umat Islam tidak diminta setinggi pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Hanya kepada kita diminta ketika ada keperluan agama Islam kepada bantuan dan pengorbanan, hendaknya kita bersedia mengorbankan sebagian hak milik kita, baik itu berupa harta benda, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Dinamai hari raya ini dengan nama Idul Adha atau hari raya kurban, jelas sekali bahwa arti pengorbanan amatlah ditonjolkan, bukan sekadar untuk diingat dan direnungkan, tetapi untuk dilaksanakan dan dipentingkan. Sebab itulah Islam dengan risalah dan syariatullah mendidik dan mengajar umat supaya berkorban. Cuma umatnya saja yang tidak menghayati arti pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelaslah sudah bahwa hikmah yang terkandung pada hari ini benar-benar bertujuan supaya Islam sungguh-sungguh besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkokoh kembali persatuan dan kesatuan kaum muslimin, menghidupkan kembali semangat berkorban untuk kepentingan agama Allah, dan menimbulkan keberanian melemparkan kejahatan dan bulan syaitan, supaya umat Islam mendapat keberuntungan dalam dunia dan akhirat. Dan kesemuanya itu cukup menjadi bukti bahwa agama Islam mengatur manusia dengan sebaik-baiknya.
kepada Allah lah kita memohon taufik serta hidayah. Kepada Allah jualah kita mengharapkan perbaikan hidup di negara yang kita cintai ini, terutama daerah kita Kabupaten Jombang, khususnya desa kita Tanjung Isoi. Di samping kita terus berikhtiar terus, semoga Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus, melapangkan hidup kita, memberi ilmu pengetahuan yang cukup, rezeki yang halal dan bermanfaat, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahagia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah, mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan membawa pulang dengan tiket haji yang mabrur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah